Halo teman-teman, di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua remaja mampu menggunakan media sosial untuk sekedar mencari hiburan, berkomunikasi, maupun mencari informasi. Namun, pernahkah kita membayangkan ada seorang siswa yang menggunakan media sosial setiap hari, tetapi masih mengalami kesulitan untuk membaca? Ternyata fenomena tersebut benar-benar terjadi di Indonesia. Dan kenapa kasus ini sangat menarik untuk diuji? Karena membaca merupakan kemampuan dasar yang menjadi fondasi dalam proses belajar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sinti Aisyah dengan NIM 029. Dan nama saya Abdul Hakim Zulkarnain Faidi dengan NIM 033. Sedangkan saya Purakayu Putri dengan NIM 817. Pada video ini, kami akan menganalisis sebuah kasus belajar menggunakan perspektif psikologi belajar. Kasus yang kami angkat berasal dari pemberitaan CNN Indonesia mengenai ratusan siswa SMP di Kabupaten Buleleng Bali yang masih mengalami kesulitan untuk membaca. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya seperti dampak pembelajaran selama pandemi COVID-19, kemudian kurangnya kebiasaan membaca sejak usia dini, kemudian kurangnya motivasi belajar, dan yang terakhir, kurang optimalnya pendampingan dari pihak keluarga maupun pihak sekolah. Di sisi lain, sebagian besar siswa tetap mampu menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi digital tidak selalu diikuti dengan kemampuan literasi belajar. Nah, setelah mengetahui materi kasusnya, muncul sebuah pertanyaan, mengapa siswa dapat terbiasa menggunakan media sosial tapi kemampuan membacanya masih rendah? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan menganalisis kasus ini menggunakan teori-teori dalam psikologi belajar. Ya, dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terbukti dari ratusan siswa SMP di Bali yang tidak bisa baca tulis namun lancar bermain media sosial. Padahal kemampuan membaca dan menulis seharusnya sudah bisa dikuasai tuntas sejak duduk di bangku sekolah dasar. Lantas apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Adakah kesalahan sistem pendidikan di tanah air? Untuk memahami fenomena ini, kami menggunakan pendekatan behavioristik, khususnya teori operant conditioning yang dikembangkan oleh P.F. Skinner. Menurut Skinner, perilaku seseorang dapat terbentuk karena adanya reinforcement atau penguatan. Artinya, ketika suatu perilaku memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menguntungkan, perilaku tersebut cenderung akan diulang dan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, media sosial sering memberikan kita penguatan secara langsung, seperti munculnya notifikasi, adanya komentar dari teman, dan juga adanya rekomendasi dari konten-konten baru. Hal-hal tersebut memberikan rasa senang dalam waktu yang sangat singkat, sehingga membuat kita terdorong untuk terus membuka media sosial. Sebaliknya, membaca merupakan aktivitas yang memerlukan perhatian, latihan, dan juga kesabaran. Manfaat membaca memang besar, tetapi hasilnya tidak bisa dirasakan secara instan seperti kita menggunakan media sosial. Kalau begitu, apakah media sosial menjadi penyebab utama siswa di Buleleng mengalami kesulitan membaca? Tentunya tidak. Berdasarkan berita yang kami kaji, penyebab kasus ini bersifat multifaktor. Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng menyebutkan adanya dampak pembelajaran saat pandemi, seperti kurangnya pembiasaan membaca, motivasi belajar yang rendah, serta pendampingan belajar yang belum optimal. Namun, melalui teori behavioristik, kita dapat memahami bahwa apabila suatu perilaku lebih sering memperoleh penguatan dibandingkan perilaku lainnya, maka perilaku tersebut lebih mudah untuk menjadi kebiasaan. Dalam kasus ini, apabila siswa lebih sering memperoleh pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan media sosial dibandingkan saat membaca, maka mereka akan lebih terdorong untuk mengulang perilaku menggunakan media sosial. Sementara itu,
apabila kegiatan membaca jarang diberikan penguatan, misalnya tidak ada pembiasaan membaca, tidak ada apresiasi dari guru atau orang tua, ataupun lingkungan yang kurang mendukung, maka kebiasaan membaca akan lebih sulit berkembang. Jadi, pendekatan behavioristik tidak menyimpulkan bahwa media sosial menyebabkan siswa tidak bisa membaca. Teori ini justru membantu menjelaskan bagaimana kebiasaan belajar dapat terbentuk melalui penguatan yang diterima seseorang dari lingkungannya. Selain dipengaruhi oleh kebiasaan, kemampuan membaca juga berkaitan dengan bagaimana seseorang menyelesaikan perhatian, memahami informasi, dan menyimpannya dalam ingatan. Oleh karena itu, selanjutnya kami akan menganalisis kasus ini menggunakan pendekatan kognitif. Analisis berdasarkan pendekatan kognitif Selain dipengaruhi oleh kebiasaan, kemampuan membaca juga berkaitan dengan proses berpikir. Menurut pendekatan kognitif, belajar merupakan proses aktif yang melibatkan perhatian, memori, dan pemahaman. Dalam kasus di Kabupaten Buleleng, kemampuan menggunakan media sosial tidak sama dengan kemampuan membaca. Media sosial biasanya menyajikan informasi yang singkat dan cepat dipahami, sedangkan membaca membutuhkan konsentrasi, pemahaman, dan daya ingat yang lebih tinggi. Karena itu, jika kemampuan membaca jarang dilatih, siswa akan lebih kesulitan untuk memahami bacaan. Betul sekali, media sosial bisa menjadi sarana belajar jika digunakan dengan bijak, tetapi kemampuan literasi tetap harus dibangun melalui kebiasaan membaca secara rutin. Adapun solusi-solusi untuk meningkatkan minat membaca. Yang pertama, biasakan membaca 15-20 menit setiap hari agar kemampuan literasi terus berkembang. Yang kedua, guru dan orang tua dapat memberikan penguatan positif seperti pujian atau penghargaan agar siswa semakin termotivasi untuk membaca. Dan yang terakhir, manfaatkan media sosial untuk mengakses konten edukatif dan ciptakan lingkungan yang mendukung budaya literasi. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, rendahnya kemampuan membaca siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dampak pembelajaran saat pandemi, kurangnya pembiasaan membaca, motivasi belajar yang rendah, serta pendampingan yang belum optimal. Melalui teori behavioristik dan kognitif, kita dapat memahami bahwa kemampuan membaca berkembang melalui pembiasaan, penguatan, dan proses berpikir yang terus dilatih. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan siswa untuk membangun budaya literasi sejak dini. Demikian video dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.